pasti palsu, 1.000.000%. Ini bukan tulisan Joko Widodo yang Presiden RI itu. Saya yakin Joko Widodo tidak pernah menginjakkan kaki di Universitas Gadjah Mada, dan pengakuan alumni-alumni itu bohong. Ini adalah tuduhan yang dungu, bodoh, dan tidak keruan. Yang saya maksud adalah soal tuduhan ijazah palsu Jokowi dari UGM. Tuduhan bahwa sebenarnya Jokowi tidak pernah lulus dari Fakultas Kehutanan UGM adalah tuduhan yang bodoh secara absolut. Dan yang kembali mengangkat tuduhan ini adalah seorang dosen dari Universitas Mataram. Namanya Rismon Hasiholan Sianipar. Dia itu lulusan Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik UGM. Dan gara-gara omongannya, bergelombanglah datang kembali tuduhan yang mengada-ada itu. Rismon Hasiholan Sianipar. Saya kira ini adalah generasi penerus yang kemudian dilahirkan oleh Sugi Nur, Bambang Tri, dan Egy Sujana, serta para pembenci Jokowi yang kemudian sejak awal, sejak dulu menuntut dan bahkan menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu ketika menjadi wali kota, gubernur, dan bahkan menjadi presiden 2 periode. Padahal sudah 4 kali momentum pertarungan yang kemudian diikuti oleh Pak Jokowi, dan saya pastikan bahwa berkas tersebut, ijazah tersebut pasti sudah diverifikasi baik oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan bagaimana tuduhan ataupun fitnah yang kemudian dilontarkan oleh Rismon Hasiholan dibantah habis oleh pihak UGM dan juga diskakmat oleh Bang Ade Armando. Nah, tak perlu berpanjang lebar, seperti apa videonya kita simak berikut ini. Lembar pengesahan dari Joko Widodo katanya tahun 1985. Ya, Bu Ova, ya, supaya segera ini diselesaikan daripada UGM hancur namanya, hancur-hancurnya. Saya tidak mau tempat saya belajar malah dirusak. Keaslian ijazah Presiden Joko Widodo disampaikan oleh Rektor UGM, Ova Emilia, saat memberikan keterangan pers di Sleman, Yogyakarta. Ia menegaskan Presiden Jokowi adalah alumnus program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan tahun 1980 dan dinyatakan lulus tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh UGM. Atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Hanya karena untuk seorang Jokowi, saya tidak mau. Memang siapa Jokowi, kan? Tempat saya belajar, saya menimba ilmu, baik-baik saya merantau dari rumah orang tua saya di Pematang Center, ya, tahun 94, naik bis ALS 3 hari 3 malam, terus dirusak, ya, oleh karena kayak gini. Dekan Universitas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyebut informasi tersebut yang dianggap menyesatkan. Jumat 21 Maret 2025. Sigit menekankan Rismon, alumni UGM Fakultas Teknik, seharusnya mengedepankan metode penelitian yang valid sebelum menyampaikan sesuatu klaim. Sigit menegaskan seharusnya dalam hal ini dilakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi mahasiswa lain yang lulus di tahun yang sama. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Bapak Sigit Sunarta. Selamat malam, Pak Sigit. Jadi sebetulnya seperti dikatakan oleh Pak Wakil Rektor tadi, bahwa kita akan mengklarifikasi bagi alumni kami yang kemungkinan dipertanyakan keabsahan dari ijazah-ijazahnya. Nah, ini kebetulan kepada Pak Jokowi, bisa jadi nanti suatu saat kepada alumni yang lain kita juga akan mengklarifikasi dengan hal yang sama, begitu, Mbak. Ini pernah terjadi sebelumnya nggak, Pak, sampai UGM harus mengklarifikasi, memberikan pernyataan bahwa ini betul adalah ijazah asli kepada alumni lain? Kalau di Fakultas Kehutanan sendiri, saya pernah, manakala saya dulu menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, ada alumni kami yang kebetulan mencalonkan wali kota, begitu. Kami ditanyai beberapa hal yang berkaitan dengan keabsahan ijazah tersebut, begitu. Dan tidak bermasalah ya, artinya memang betul ijazahnya asli? Setelah kita cocokkan dengan data yang ada di kami, semuanya asli, sehingga kita katakan bahwa ijazah yang dimaksud adalah asli, begitu. Di samping kanan saya ada Bapak Dekan, Bapak Sigit Sunarta. Pak Dekan bisa menjelaskan? Ya.
bagaimana keabsahan ijazah yang dikeluarkan oleh UGM, Pak. Baik. Untuk mahasiswa bernama Pak Joko Widodo gitu. Ya, dan data-data yang Inilah saya rekonstruksi, Bu. Pakai font apa ini? Times New Roman 18. Ini kan ya, inilah lembar pengesahan Joko Widodo. Ini dia. Kalian bisa rekonstruksi di rumah masing-masing. Tulislah ini. Ya. Bukan hanya mirip, sama. Ya. Sama ini, terutama ini pembimbing utama Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, Yogyakarta, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Dekan. Bayangkan. Oke, bolehkah dijelaskan kepada kami seperti apa sebenarnya proses verifikasi yang dilakukan UGM untuk memastikan keaslian semua ijazah alumni yang dipertanyakan khususnya untuk Joko Widodo? baik. Kami di Universitas Gadjah Mada, khususnya di Fakultas Kehutanan, setiap mahasiswa punya dokumen yang disimpan di kami, setiap angkatan, kemudian per orang begitu. Jadi dokumen-dokumen mulai dari pendaftaran, kemudian juga bahkan untuk slip pembayaran, kemudian nilai-nilai, itu semua terdokumentasi dengan baik di Fakultas Kehutanan, sehingga untuk hal-hal yang seperti ini sebetulnya kalau benar asli itu sangat mudah, karena kita akan membuka dokumen-dokumen yang ada di kami, kemudian kita cocokkan yang ada di masyarakat, dan itu kita katakan sebagai dokumen yang asli begitu. Ada di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, di antaranya adalah salinan ijazah. Salinan ijazah ini perlu saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan, dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Tahun 1985, kalian rekonstruksi, kalian ulang, tulis ini. Nih, di aplikasi kalian Word. Bayangkan, berarti lembar pengesahan ini, Bu Opa, Bu Rektor, Rismon ceritanya berusaha membongkar kebohongan Jokowi dengan menunjukkan bahwa lembar pengesahan dan sampul skripsi Jokowi menggunakan font Times New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 80-an hingga 90-an. Jokowi kan lulus dari Fakultas Kehutanan UGM pada 1985. ini diproduksi setelah ada MS Word, setelah ada Times New Roman. Tahun 1985, ya Bu, itu Windows 1 saja, versi pertama itu belum masuk ke Indonesia, tahun 85. Akibatnya, Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta merasa perlu meluruskan keadaan. Menurut Sigit, sebagai seorang dosen, seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Seharusnya Rismon tidak hanya menelaah ijazah dan skripsi Jokowi saja. Baru fair kalau Rismon juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Times New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi dengan menggunakan jenis font Times New Roman. Ini seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM, kata Sigit. Menurut Sigit, hanya sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi yang dicetak di percetakan. Sementara seluruh isi tulisan skripsinya setebal 91 halaman tersebut masih menggunakan mesin ketik. Sigit melanjutkan mengenai font dalam pengetikan yang disebut sebagai bukti ketidakaslian ijazah Jokowi. Atas hal ini dirinya menyampaikan bahwa font tersebut biasa digunakan mahasiswa untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan. Meski demikian dirinya membenarkan sampul dan lembar pengesahan skripsi Jokowi dicetak di percetakan, namun untuk isi skripsi menggunakan mesin ketik. Sementara mengenai nomor seri ijazah Jokowi yang diklaim tidak menggunakan klaster tertentu merupakan kebijakan dari fakultas dan belum ada aturan seragam dari universitas. Tapi kalau tanggapan Anda soal ini kan dibilang katanya format penulisannya yang berbeda gitu, pasti akan dengan mudah membedakan mana yang ijazah asli, mana yang kemudian tidak asli gitu. Ya. Jadi begini Mbak, kebetulan kami sudah meneliti mengenai ijazah-ijazah kebetulan yang lulus pada tahun yang sama. Untuk Pak Jokowi yang lulus pada November tahun 1985,
kami meneliti ijazah-ijazah kawan-kawannya yang kebetulan lulus pada bulan tersebut, dan ternyata ijazah itu sama persis, di mana kami memang memiliki format yang sedikit berbeda dengan yang lain, di mana untuk kami itu ijazah ditulis dengan tulisan halus begitu, Mbak. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada, ya. Saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari... Harap dicatat, kontroversi ini sudah berlangsung hampir 3 tahun, bahkan sempat dibawa ke ranah hukum. Pada 3 Oktober 2022, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan Presiden Indonesia itu menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyerahkan dokumen ijazah palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pada akhirnya, Bambang mencabut gugatan tersebut dan justru kemudian dihukum atas tuduhan ujaran kebencian. Sugi Nur Raharja dan Bambang Trimulyono, 2 orang terdakwa dalam kasus ujaran kebencian terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden Joko Widodo, divonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, Selasa 18 April 2023. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum JPU yang menuntut keduanya 10 tahun penjara. Keduanya dinyatakan bersalah menyebarkan berita bohong soal ijazah Presiden Joko Widodo secara bersama-sama yang berujung keonaran. Hakim menilai Gus Nur terbukti melanggar pasal 14 ayat 1 UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Umum Pidana, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan perdana primer tentang keonaran. Ya Allah, kalau yang saya ucapkan selama ini, kalau yang saya tulis selama ini, ternyata fitnah, ternyata bohong, ternyata tidak benar, maka hancurkan hidupku, ya Allah, cabut keberkahan hidupku, ya Allah, hina-dinakan hidupku, ya Allah, matikan aku, ya Allah, dalam kondisi kafir, kufur dan mengenaskan. Tetapi ya Allah, kalau ternyata apa yang saya katakan selama ini, yang saya tulis selama ini, benar adanya, maka hancurkan, laknat, hina-dinakan, cabut berkah rumah tangganya, cabut berkah rezekinya, siapapun saja yang menantangnya, yang tidak mempercayainya. Saya tidak ingin Universitas Gadjah Mada jatuh ke dalam kebohongan dan penipuan. Tidak mau, saya tidak terima. Oleh karena itu jujurlah Bu, sebelum nanti ada yang menuntut lo Bu, lakukan class action atau apa ya terhadap ini skripsinya Joko Widodo, ya uji karbon, dan terbukti nanti secara ilmiah. Lebih baik sekarang itu minta maaf, lebih baik ya Bu. Lebih baik sekarang minta maaf daripada terlambat. Ibu nanti bisa dituntut lo, Bu Rektor, Bu Ova, ya, Miliati. Misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Hal senada juga disampaikan pihak Universitas Gadjah Mada yang memastikan ijazah S1 Presiden Jokowi asli.
UGM merasa perlu memberikan klarifikasi kepada publik bukan karena Jokowi presiden, melainkan karena ada alumni yang perlu diverifikasi. Bagaimanapun juga seperti klarifikasi ini supaya paling tidak mendudukkan masalah agar clear, tidak over spekulasi, begitu saja. Dan itu bisa berlaku pada siapapun. Alumni yang menginginkan untuk klarifikasi, oke. Ini kebetulan saja ini Pak Jokowi kan jadi orang nomor 1. Jadi itu lebih pada bagian dari respon Universitas Gadjah Mada karena beliau ini juga alumni kita. Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Hampir pasti pengelola UGM atau Fakultas Kehutanan UGM akan memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah, lulus, dan memperoleh ijazah kelulusan dari sana. Hampir pasti para mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang menempuh kuliah pada 1980 sampai 1985 bersuara kalau benar Jokowi tidak datang dari kampus mereka. Karena ini serius Pak Kiai, saya membuka peluang untuk siapapun, bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama, tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo, biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Pak Kiai boleh, jaksa boleh, siapapun, saya tidak menodai agama. Apa yang dilakukan Bambang Tri dulu dan juga sekarang Rismon, serta juga para mereka yang mendukung gugatan tersebut bisa dibilang sebagai tindakan yang luar biasa bodoh. Unbelievably stupid. Dan celakanya mereka justru menganggap diamnya Jokowi selama ini adalah bukti bahwa Jokowi memang telah memalsukan ijazahnya. Padahal Jokowi diam karena menganggap itu adalah tuduhan yang luar biasa bodoh. Kalau orang-orang itu menuduh Jokowi berbohong, ya mereka lah yang harus mengungkapkan bukti bahwa Jokowi penipu. Mereka lah yang harus datang ke Fakultas Kehutanan UGM dan menyelidiki kebenaran kelulusan Jokowi. Tapi itu pun tidak mereka lakukan. Mereka hanya bisa berhayal, meracau, menyebarkan kebohongan tanpa malu. Sungguh-sungguh kebodohan yang tak tertahankan. Sungguh-sungguh kebodohan yang tak tertahankan. Tapi tak heran sebenarnya jika generasi penerus dari Bambang Tri, Sugi Nur, Hosinuddin, Egy Sujana, yakni Rismon Hasiholan yang kemudian memberikan tuduhan kepada Bapak Joko Widodo bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah ijazah palsu. Padahal sudah jelas bahwa Dewan Kemahasiswaan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu mempertegas bahwa ijazah yang kemudian digunakan oleh Pak Jokowi ketika menjadi wali kota, gubernur, dan presiden 2 periode itu adalah ijazah asli. Akan tetapi lagi-lagi mereka tak akan mungkin pernah percaya dengan apapun yang kemudian disampaikan oleh pihak UGM. Bahkan andaikan malaikat turun memberitahu mereka bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah asli, saya pastikan mereka tidak akan pernah percaya karena kebencian, karena tuduhan mereka didasari atas rasa sakit hati, rasa dendam yang sangat berkecamuk terhadap Bapak Joko Widodo. Dan saya pastikan bahwa ke depan Rismon ini pasti akan menyusul Bambang Tri masuk ke dalam penjara atas tuduhan yang kemudian dilontarkan kepada Bapak Joko Widodo. Nah, saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.